Aku Oke, ngeliat abis itu Elsa kalau kamera perkenalan sensei. Gondowangi atau nanti Mbak Elsa nanya lagi? Bolak-balik. Oke, kakak tinggal menghitung hari ini bulan apa. Iya, diundang lagi nih apa ya? Halo KPMers, kembali lagi di podcast SKPM dan kali ini bersama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KPMers, kembali lagi di podcast SKPM IPB TV. Kali ini kembali lagi bersama saya Elsa Destriapani dan hari ini saya kedatangan tamu Dias Adiatnika, founder dan CEO Photoplex Indonesia. Halo. Halo Dias, apa Halo, kabar? Kak. Alhamdulillah baik, Sehat. sehat. Jadi sekarang sudah ujian Sudah ujian 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Alhamdulillah bisa Silakan selesai juga. perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Dias Adiatnika, biasa dipanggil Dias. Saya founder and CEO Photoplex Indonesia. Gitu. Oke. Oke, jadi Dias ini mahasiswa SKPM 55 yang sebentar lagi menjadi alumni SKPM. Amin. Sebentar lagi wisuda ya. Betul. Amin. Semoga dilancarkan lagi. Oke. Jadi Dias merupakan founder dan CEO Photoplex Indonesia. Betul. Oke. Mungkin Dias bisa cerita bagaimana Dias membangun usaha mulai dari awal, bagaimana perjalanan Dias Oke. memulai bisnisnya. Dari awal banget berarti ya? Ya. Sebetulnya tuh aku bikin bisnis itu udah dari zaman SMA. Cuman dari zaman SD tuh udah suka jual-jualan. Oke. Jadi SD aku itu dulu ada program namanya Market Day. Jadi di situ dia boleh milih menjadi penjual atau menjadi pembeli. Di situ aku milih jadi penjual dan di situ tuh dari SD itu aku interest banget sama jualan dagang sama bisnis. Di SMA aku belajar bisnis ya macam-macam dari mulai susu botolan. Terus juga ke kuliah aku di awal tuh bisnis konveksi. Oke. Jadi anak-anak SKPM angkatan aku, terus juga anak-anak FEMA dan departemen lain, jurusan lain, itu tuh kalau bikin baju lapang dan segala macam itu ke brand aku. Dulu Dulu itu. brandnya apa? Namanya Epipenny. Nah, dari situ sebetulnya aku cuma bikin brand doang. Jadi konveksinya tuh punya orang lain lagi. Karena waktu itu kan nggak punya modal buat bikin ini ya garment ya. Jadi kepikiran lah waktu itu bikin brandnya dulu. Jadi di marketingin, dia belajar otodidak dan lain sebagainya. Akhirnya dapet tuh kan orderan dari SKPM 55, FEMA 55, IKK dan jurusan-jurusan lain di luar FEMA. Dapat modal, akhirnya di situ kepikiran di tahun 2018 waktu pertama kali aku masuk. Itu modalnya dibikin kedai kopi kecil-kecilan. Waktu itu kedai kopi masih belum seramai sekarang. Itu jadi tempat belajar lah, namanya Kopi Nobis. Jadi dari modal untung-untungnya si konveksi, bikinlah kedai kopi Kopi Nobis. Di situ belajar benar-benar dari finance, marketing, business development, semua aspek itu belajar di situ. Terus sempat juga bikin cabang di FEMA juga di kantin Plasma. Oke. Dulu tuh ada Kopi Nobis di situ. Sebelum Kopi Nobis ada kedai kopi juga di situ. Namanya itu apa ya namanya? Ranin. Dulu tuh Ranin pertama kali di Plasma. Nah, setelah Ranin itu kan dia lama kosong, abis itu aku yang pakai di situ kerjasama sama BMKM, sama rektorat juga waktu itu. Di bawahnya tuh kalau nggak salah masih Pak Halim. Nah, bikin Kopi Nobis di situ. Nggak lama dari situ COVID. Nah, dari COVID itu kita semua jadi online kan, belajar online dan lain sebagainya. Di situ juga letak sebenarnya dia lebih banyak waktunya karena kan kuliah online. Di situ dia lebih ke bisnis juga terdampak, tapi di situ malah jadi opportunity baru karena dari krisis itu ini juga jadi bahan skripsi Dias juga sih. Resiliensi usaha. Nah, dari situ juga Dias banyak investor-investor tuh ngelihat di sini sebagai peluang. Harga tanah jadi murah. Terus juga segala macam jadi murah. Nah, di situ dia ketemulah sama orang-orang yang beruang. Di situ dia jadi konsultan dulu pertama. Bikin brand coffee shop di Bogor, ada beberapa coffee shop yang awalnya tuh dia yang bangun. Namanya ada Ruto, ada Contrive. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar, itu tuh sebenarnya aku yang bikin. Atau di Bekasi
di Jogja dan lain sebagainya itu ada. Aku dibayar as consultant. Jadi dibayar sekian nominalnya lumayan banyak. Sampai di tahun 2021 kekumpullah modal untuk bikin coffee shop sendiri. Cukup banyak, akhirnya aku keluarin seluruh modal, stop jadi consultant, bikin coffee shop di 2021. Itu dari semua uang yang dihasilkan tabung dari konsultan dan bisnis-bisnis sebelumnya. Tabungan lah itu, bener-bener jojoran abis, bikinlah namanya Etal Coffee. Nah, Etal Coffee sekarang mungkin yang cukup terkenal lah di Bogor, yang udah lumayan banyak yang tahu. Akhirnya dari Etal Coffee aku mikir dari siklus bisnisnya, bisnis modelnya, gimana sih caranya orang spending uang lebih banyak lagi dalam sekali datang. Itu namanya basket size. Jadi gimana caranya kita yang tadinya orang beli kopi doang tapi udah datang bayar 30.000, 25.000, tapi gimana caranya dia jadi 60.000 sekali datang. Kepikiran lah dari situ aku bikin photo box di tahun 2021 di pertengahan. Nah, ketika aku bikin photo box jadi lebih banyak orang yang ngeluarkan uang, ternyata aku lihat ini potensi banget dari segi cash flow-nya, dari segi bisnis modelnya. Aku pikir ini bisa jadi brand sendiri. Tadinya photoboxnya nggak ada namanya. Akhirnya aku bikin namanya Photoplace Indonesia. Nah, ketika aku bikin brand Photoplace Indonesia itu aku nyobain, ini bener-bener seiseng itu sih. Aku nyobain nge-DM Bang Arif Muhammad. Waktu itu dia bikin kedai kopi di Tangerang. Dia ngeakuisisi Akang Group, bakso Aceh Akang. Nah, di kantornya itu dia bikin coffee shop. Terus aku sengaja aja DM kayak, mau nggak kalau taruh photobox di sana gitu kan, nanti kita sistemnya sharing profit lah, itu semua dari aku. Taruhlah di sana sebagai cabang kedua setelah Etal. Terus tapi direspon itu ketika direspon itu hokinya tuh dijawab. Terus abis itu dikirim kontak manajernya kan. Akhirnya aku ngobrol-ngobrol sama manajernya, meeting. Aku bisa taruh di situ, opening ketemu Bang Arif, ya udah tuh jalan. Itu cabang kedua aku, itu padahal baru cabang kedua. Terus jalan setelah aku bikin cabang kedua di tempat Bang Arif, aku bikin tuh portofolio, bikin proposal dan segala macam. Di situ juga akhirnya cukup banyak kayak Bright Story Market itu under Tokopedia ngontakin kita buat wedding. Terus juga klien-klien dan segala macam mulai masuk. Jadi sepanjang dari 2021 sampai 2022 akhir itu perjalanan aku memutar uang dari cabang kedua, 2 cabang itu. Jadi 15 cabang itu totalnya sekarang di Indonesia. Yang Photoplace itu. Kalau Etal Coffee-nya sekarang kita ada 4 cabang. Ada di Purwokerto, Cianjur, dan Bogor. Bogornya 2. Nah, untuk Photoplace itu di Jawa Barat, Jawa Timur, sama Jawa Tengah, di Pulau Jawa. Di kota-kota di Malang ada, Semarang ada. Spesifiknya aku udah lupa ingat kotanya ada di mana aja. Cuman saking banyaknya. saking kayak kotanya juga yang karena kota daerah kan ya, kayak misalkan Bondowoso, aku tuh ada dulu di Bondowoso, Madiun gitu kan. Jadi kotanya sedikit random lah. Nah, sepanjang jalan 1 tahun aku ekspansi, itu juga event-event cukup banyak. Kebetulan Pak Jokowi juga pernah jadi klien kita di nikahannya Mas Kaisang. Aku Pak Jokowi, terus juga Pak Prabowo juga pernah foto di tempat Photoplace. Terus apalagi banyak banget sih artis-artis, kementerian, jadi bener-bener brand-brand. Sampai ke BCA, Visa, udah aneh-aneh lah pokoknya brand-brand masuk gitu. Dari kementerian sampai swasta, multinational company itu kita semua udah pernah deal. Sampai ke titik itu di tahun 2022 akhir, Bang Arif ngelihat aku sih, dia ngelihat wah, ini anak benar-benar progresnya oke banget gitu, dari kayak baru setahun deh kita ketemu gitu kan. Udah nggak pernah ketemu lagi gitu, ketemu pas Akang Group headquarternya launching. Jadi setelah setahun udah 15 cabang, udah banyak gitu kan klien dan segala macam. Akhirnya dia kepikiran lah untuk ngobrol-ngobrol. Nah, disitulah letak investasi terjadi. Akhirnya kemarin di bulan Agustus tanggal 16 kemarin kita resmikan bersama Pak Rektor juga, bersama Bang Arif dan beberapa partner yang lain. Itu kita seremonial 3 miliar investment ke Photoplace Indonesia buat bikin cabang makin banyak lagi di Indonesia. Itu maksudnya gimana, Dias?
Itu tuh investmentnya buat kita working capital. Jadi buat kita manpower planning event semakin banyak dan juga ekspansi. Semua yang tadi kita 15 kita diminta untuk ekspansi lebih dari 15, bisa jadi 100. Jadi nomor 1 di Indonesia intinya gitu. Visi bersamanya seperti itu. Bagaimana dia rasanya menerima tantangan itu? Wah, itu aku ngerasanya sih itu level up banget sih. Dia jadi kayak di tahap pertama kali itu gimana caranya cari modal gitu kan, cari pengalaman, terus juga belajar dan lain-lain. Sekarang levelnya gamenya udah di miliaran gitu, bersama orang-orang yang mungkin juga panutan semua orang juga gitu kan. Jadi menurut aku itu level belajarnya sih. Sekarang ada di level belajar itu. Semoga itu bisa menjadi daya ungkit untuk level belajar yang lebih lagi. Kayak gitu Lebih sih keras kayaknya. lagi, lebih berjuang lagi. Betul sekali. 3 miliar. Oke. Dengan dana yang cukup besar, ya 3 miliar besar lah ya. Iya, lumayan. Lumayan sangat-sangat besar lah. Nah, apakah dia sudah merencanakan tadi atau target-targetnya seperti apa? Kalau misalkan untuk 3 miliar, pure kita memang buat ekspansi sih. Jadi rencananya sih kita ngejar valuasi. Jadi pertama kita ekspansi dengan dana 3 miliar itu. Nantinya di step level lebih tinggi lagi, karena dengan capital 3 miliar tuh perputarannya kita gamenya ada di miliar sampai belasan miliar. Ketika itu kita mulai mau ngincer valuasi. Jadi udah next level lagi. Dias juga di sini posisinya macam junior lah, yang lagi dimentorin sama senior-senior gitu. Masih terus belajar ya. Oh pasti. Nah, di tengah kesibukan dia mengurusi bisnis, nah makanya kemarin bagaimana dengan kuliahnya? Bisa Jujur, menyeimbangkan gitu? iya, jujur sebenarnya kan kemarin dikontakin kayak kapan sih mau masuk podcast. Sebenarnya malu sih. Karena Cuman belum kayak selesai. karena belum skripsinya. selesai, Oke. betul sekali. Cuman aku tetap itu kan tanggung jawab aku sebagai anak gitu kan dari mama. Aku pengen ngebanggain mama dengan menyelesaikan apa yang aku udah mulai. Jadi aku nge-push banget skripsi, tapi pasti bisa selesai. Memang pasti bisa selesai gitu. Iya. Memang udah optimis. Tinggal waktunya aja sih. Jadi Iya. alhamdulillah kemarin selesai. Gitu di Alhamdulillah. sidang. Ini teman-teman, ada hal yang bisa kita petik pelajaran dari seorang Dias gitu ya. Di tengah kesuksesannya, Amin. Dias masih memikirkan bagaimana menyelesaikan sesuatu yang sudah dimulai. Itu penting banget sih. Karena komitmen itu kan penting ya. Sudah memulai untuk masuk IPB ya berarti harus menyelesaikan. Iya, Karena ada orang tua yang harus kita pikirkan juga gitu. betul Kak. Iya. Apa yang membedakan Photoples yang Dias punya dengan Photobox orang lain? Oke. Yang membedakan aku ini untuk Photobox sebetulnya dari segi bisnis model di awal tuh dia terbentuk karena ketidaksengajaan. Karena Eta Coffee tadi. Dia itu kayak wah pengen jadi basket size kan tadi tujuannya. Pengen jadi value lebih lah dari coffee shop. Tapi setelah dipikir-pikir lagi nih di Photobox ini itu tuh bukan terjadi di coffee shop aku doang, karena coffee shop aku juga revenue-nya naik hampir 2 kali lipat gara-gara ada si Photobox itu. Jadi aku bikin sedemikian rupa supaya ini tuh bisa berimpact kepada semua brand ya skincare lah, bank dan segala macam. Jadi di aku ini aku tuh sebagai unique selling point kita terhadap klien-klien kita tuh sebagai activation marketing, atau kalau buat outlet kita tuh sebagai penangkap momentum aja, buat mengabadikan momen. Sebenarnya produk yang paling bagus adalah kan muka sendiri kan, karena foto kan adalah muka sendiri, jadi nggak mungkin fotonya dibilang jelek kan, karena itu kan muka kita sendiri gitu. Itu sih Narsistik. itu potensinya di situ aku lihat. Makanya sebagai unique selling point-nya aku menekankan bahwa ini kita setting sebagai activation, ini berdampak. Jadi kan kita B2B dan B2C, dua hal itu harus kita posisikan unique selling point-nya dengan kepentingannya masing-masing.
Kalau customer kan dia butuhnya foto yang bagus Iya. gitu kan, experience itu yang dilihat kan. Tapi kalau buat brand, dia seberapa banyak sih orang yang bakal masuk ke dalam gitu kan, seberapa impactful sih kita dibayar senilai lumayan, kita satu event tuh 7 juta, dengan membayar 7 juta tuh dia dapat apa aja sih gitu. Dengan bisnis model yang cukup luas, cukup B2B dan B2C ini, kita setting unique selling point itu ke arah situ, dan kita selalu mengupgrade-nya gitu. Jadi makanya untuk visi kita mau jadi nomor satu. Jadi untuk mau photobox ada datang lagi sebenarnya, tapi kita yang paling terdepan intinya dari segala aspek, dari service sampai ke ujung apapun itu gitu sih. Jadi paling Jadi sebenarnya Photobox itu meskipun sekarang sudah mulai banyak kamera-kamera canggih ya, HP dengan kamera canggih gitu, iya tetap ya orang tuh masih perlu ya iya foto-foto tercetak gitu. karena aku kemarin bikin inovasi baru namanya polling, foto flash keliling. Kebetulan aku pakai juga waktu aku sidang. Oke. Jadi itu tuh sempat viral. Kita masuk stasiun TV tuh Trans 7 waktu itu. Oh, udah pernah Terus dipanggil juga, dia. iya, kita diliput sama stasiun-stasiun TV. Terus juga untuk di TikTok tuh kalau nggak salah view-nya tuh berapa ya? 3 juta view Yang keliling itu. yang keliling itu. Dan juga di TikTok aku pribadi 1,2 kalau nggak salah, 1,2 juta view. Nah itu tuh photobox yang bisa keliling, jadi bisa kemana-mana. Jadi apa ya, photobox biasa kita juga ada self photo studio sih, kayak kita studio gini foto sendiri. Dan foto keliling itu tuh kenapa kita nggak bilang apa bedanya sama kamera-kamera secanggih sekarang. Ini experience-nya beda, itu aja sih. Jadi kayak pengalaman dia berfoto dengan menghasilkan kualitas cetak yang bagus, dari hasil gambarnya, hasil produknya itu oke banget. Dan juga kita ngasilin ke paper, hard file dan juga soft file gitu. Jadi kita nggak lupa sama digitalnya. Jadi itu sih makanya yang bikin kita nggak bisa disamain sama digital kamera yang zaman sekarang Zaman banget sekarang, iya. itu beda feelnya lah. Iya. Beda Gitu. rasanya. Beda rasanya betul. Nah, bagaimana peran teknologi atau medsos dalam mempromosikan bisnis-bisnis Dias? Kan ada bisnisnya tadi, ada Iya. kafe. Peran itu penting banget sih, karena kita ini punya cabang di pulau-pulau tadi kan, di Pulau Jawa, di provinsi Jawa Tengah, Timur, Barat gitu kan. Itu kan untuk kita yang kantor pusatnya di Bogor gitu, kalau tanpa media sosial, tanpa teknologi, mana mungkin gitu kan kita bisa memanage itu. Jadi dengan adanya teknologi media sosial itu yang kerjaan kita sehari-hari juga untuk memaintain. Jadi semua aspek itu juga termasuk salah satu aspek yang cukup besar terhadap sales. Jadi gitu sih. Apakah dia punya asisten untuk mengurus medsosnya, atau justru dia sendiri yang menjadi adminnya? Untuk pekerja itu kita semua full udah ada timnya. Kebetulan berapa ya, kalau di total dari semua bisnis dia itu sekarang ada 120 karyawan. Jadi Luar biasa. semua Usianya berapa sekarang, Des? 23. 3 udah punya 120 karyawan. Jadi semua udah diurus gitu. Jadi semua Sistemnya ada. berarti udah berjalan. Iya betul. Jadi semua sudah good corporate lah. Jadi udah punya tupoksi masing-masing, punya KPI masing-masing dan lain sebagainya. Jadi dia Gitu. fungsinya mengontrol saja. Iya, dia tuh ngerasa di bisnis itu jadi dia selain dia sebagai pengontrol atau berviewnya atau bagian approval, dia itu yang mengupgrading sumber daya. Itu juga sih dia ngerasa kuliah di SKPM itu tuh value yang dia dapat yang beda dari orang lain adalah itu mengembangkan sumber daya itu. Jadi sebenarnya karena pebisnis kan punya sense-nya masing-masing, dia punya gaya masing-masing. Tapi dia ngerasa dia bisa di titik sekarang juga karena people, karena manusia. Jadi dia terus-terusan mengembangkan manusia atau tim dia. Itu kita step-step, jadi yang bertumbuh bukan cuma dia tapi dia dan tim dia. Jadi kayak bisnis apa sih tanpa manusia gitu. Jadi super bisnis ya super people. Kayak gitu sih kayaknya.
Dia punya pengalaman menarik mungkin ketika berbisnis, pastilah tidak selalu seperti jalan tol gitu ya, atau mungkin Ya, ada hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi seperti apa? hambatan ya. Hambatan tuh pasti ada sih, pasti banyak banget di setiap perjalanannya dan beda-beda. Kayak misalkan aku ini kan dari perjalanan itu aku selalu ngitung tuh dari apanya ya, dari posisi bisnisnya gitu. Kayak ini lagi di cash flow berapa, misalkan kita lagi di ya banter-banter kita dari puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, itu semua problemnya beda-beda. Itu semua juga ancamannya beda-beda. Di luar sama ancaman-ancaman kayak krisis yang kita nggak tahu kapan datang gitu kan, krisis COVID-19 dan lain-lain. Pasti banyak banget sih, dan itu beda-beda dengan levelnya. Level jutaan, level ratusan juta, level miliaran dan puluhan miliar. Gitu sih, pasti pasti kalau jadi entrepreneur sih Harus kuat. sehari-hari sih dapetin masalah ya. Iya. Kalau nggak ada masalah malah aneh sih. Iya. Kalau nggak ada masalah malah aneh. Gitu. Tapi disitulah tantangannya kan. Iya, di situ tantangannya dan itu pekerjaan sehari-hari sih. Berarti Gitu. harus berani ya. Oh, pasti sih. Karena apa ya? Ini kan kita ini sense apa ya? Perputaran uang. Itu di situ tuh benar-benar ya berpikirlah hampir setiap hari sih. Jadi entrepreneur sih negatifnya adalah berpikir setiap hari aja. Jadi kalau kerja orang 8 jam gitu, kalau ini sih bisa dibilang 24 jam. kecuali tidur. Kecuali Jadi bisa jadi tidur. 16 jam gitu. Jadi ada lagi pasti. Walaupun udah aku juga jadi belajar gitu sama orang-orang yang udah lebih hebat lagi kayak Bang Arif itu kan. Ada beberapa partner, beberapa kolega yang udah sukses banget itu kan. Mereka lebih gila-gilaan lagi. Bener-bener jamnya semepet itu dan setipis itu gitu. Jadi kayak memang gitu. Ini kayak sampai sana juga tetap sama aja, hadapannya masalah lagi gitu. Mungkin dia punya tips untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin berbisnis menjadi pengusaha muda, mungkin seperti apa? Ya. Tips ya, buat mahasiswa ini aku berkaca pada aku mahasiswa dulu, mungkin waktu masih semester 1 sampai 7 gitu sampai 8, yang mau berbisnis itu ya sebenarnya mulai dulu, karena jangan banyak dulu mikir babi bu bebo lah, karena kan masalahnya itu beda-beda kan. Tadi jangan lu mikirin sampai ke masalah gimana nanti ke ratusan juta dan lain-lain. Jalanin dulu dan nikmatin game di masalahnya itu gitu. Jadi nikmatin dulu game pas baru mulai. Nanti ketika itu udah, jadi seperti game lah, level 1, level 2, level 3. Gak mungkin orang baru mulai tiba-tiba level 10, itu gak mungkin gitu sih. Jadi mulai aja dulu, pasti ada jalannya sih gitu. Terus berani memulai. Nah, Iya. ketika sudah mulai berani memulai, tantangan selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan. Bagaimana mempertahankan? Harus punya, Ya, mempertahankan semangat ya, visi Iya. yang sudah dibangun. harus, iya, itu harus punya visi sih, harus punya mimpi besar, big picture gitu. Jadi apa sih yang mau digapai, dan itu juga nggak boleh ganti-ganti. Jadi bener-bener satu itu terus yang dikejar. Jadi walaupun kita nyasar kemanapun, tapi kita tahu tujuan akhirnya kemana. Jadi kita bisa evaluasi, oh kita nyasar nih, oh kita apa segala macam, sehingga kita akan balik lagi ke track yang tujuan akhir kita gitu sih. Jadi harus kuatkan tekad mimpi itu, jangan kebawa angin lah, tiba-tiba mimpinya mau ganti lagi, visinya mau ganti lagi gitu sih paling. Kalau dia sendiri apa yang mendorong dia sampai semangat terus, ada hambatan, terus berlari, fokus? Apa yang sebenarnya yang mendorong dia untuk terus berlari? Itu siapa ya yang pernah ngomong ke Dias lupa, seingat Dias tuh kayaknya Bang Haidar sih dulu. Dia pernah bilang, mungkin Bang Haidar nggak ingat, Bang Haidar Burjanto tuh founder ST Indonesia. Dia tuh dulu banget waktu aku masih semester 2 apa 1 gitu, ada kesempatan ketemu di Forestry dulu, tempat bisnisnya Di Ya, Pandura, di dekat Panduraya ya? yang sekarang jadi ST Indonesia. Dulu tuh dia cuman bilang gini, start with why. Itu doang yang dia bilang. Jadi kayak mulai dari kata kenapa, yang dia bisa tangkap adalah kenapa dia ngelakuin itu tuh sangat apa ya, sangat berdampak pada dia sekarang. Jadi dari kata kenapa
itu tuh yang menjadi bahan bakar. Jadi kenapa aku ngelakuin bisnis ini itu karena mimpi besar itu. Jadi itulah tekadnya. Itu lagi, itu lagi, itu lagi, dan sampai sekarang. Jadi dia juga di zaman, seingat dia di MPKMB dia angkatan 55 itu tuh disuruh nulis 55 mimpi. Dan di 55 mimpi itu hampir semua yang ketulis itu terjadi. Jadi benar-benar memang apa ya, itu manifesting juga. Itu benar-benar apa ya, dia juga waktu lihat merinding sendiri. Dulu ada mata kuliah kewirus di semester 1 PPKU. Kewirausahaan sosial. Tugasnya sebenarnya rada nggak jelas, dia cuma tulislah mimpi gitu kan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun terus ke depan, dan itu semua terjadi. Dan semua orang ya random aja, yang penting pulang gitu kan. Yang penting tulis pulang. Waktu itu dia ngimpi aja gitu. Setahun apa, 2 tahun apa, dan itu semua terjadi. Itu juga dia yang membuat dia merinding juga sih. Jadi kayak padahal itu cuma nulis gitu doang, tapi yang namanya mimpi itulah bahan bakar paling tinggi sih. Itu paling kuat lah itu mimpi. Makanya nggak pernah putus asa, ada semacam gimana kepercayaan atau tekad terhadap mimpi kita sendiri. Itu sih kayaknya. Apa yang ingin dia capai dalam waktu dekat ini? Capai Dengan segala ya kesuksesan yang sudah didapatkan, apa yang belum dicapai pada saat ini yang ingin dicapai Oke. dari mimpi-mimpi itu? Sebenarnya salah satu mimpinya tuh ini lulus ya. Oh. Itu tapi insya Allah akan terjadi gitu kan, lulus. Mimpi untuk di skala bisnis itu, semua visi perusahaan aku itu adalah mimpi besar aku juga. Untuk reason kedepannya, untuk mimpi besar aku tuh sebenarnya aku mau jadi apa ya, aku mau jadi layaknya pasir. Kalau misalkan teman-teman pernah nonton Startup, aku tuh sangat terinspirasi sama film Startup. Jadi cita-cita aku tuh pengen bikin satu perusahaan. Dari semua kesuksesan perusahaan-perusahaan yang udah ada, itu adalah perusahaan holding sih. Namanya Etal Global. Etal itu aku ambil dari waktu zamanan kita apa ya, studi pustaka kayaknya apa segala macam. Itu diambil dari kata etol, ya kan? Nah, etol itu artinya dan kawan-kawan. Nama PT aku tuh PT Etal Visi Global, yang artinya sekumpulan orang atau dan kawan-kawan yang memiliki mimpi mendunia. Nah, Etal Global itu adalah cita-cita terakhir aku sih, sampai ke mungkin puluhan tahun. Itu purpose hidup aku lah. Jadi aku pengen jadi holding company, aku menjadi inkubator untuk entrepreneur yang mau memulai, yang butuh yang punya semangat, yang butuh ilmu, yang butuh dibimbing, pengalaman dan investment. Itu sih cita-cita aku untuk di akhir. Aku dari sekarang juga ada sebenarnya beberapa industri yang udah mulai aku masukin, udah mulai chip in investment, dan juga aku bimbing juga foundernya. Aku udah mulai dari sekarang, tapi itulah purpose hidup aku sampai ke depannya. Gitu sih. Jadi investment ke bisnis kecil. Jadi ibaratkan nanti entrepreneur yang kayak aku itu growth-nya bisa lebih cepat tanpa harus masuk ke lubang yang aku masukin dulu gitu, masalah-masalah itu. Jadi bisa lebih cepat gitu sih. Jadi ketika mereka sukses, aku pun sukses. Dari segi moral dan juga segi capital sebenarnya. Pasti dari segi capital aku juga, karena investment juga kan. Gitu sih. Jadi basicnya ini tuh pengembangan sumber daya. Jadi aku ngejalanin bisnis pengembangan sumber daya, super team, ke para founder itu juga sumber daya gitu kan, pengembangan manusia gitu. Gitu sih. Ini makanya aku cukup beruntung. Sebenarnya pilihan pertama aku dulu sekolah bisnis. Terus aku pilihan keduanya SKPM. Aku keterima di pilihan kedua. Cuma dari mama aku juga bilang kayak ini justru lebih bagus karena bisnis itu bisa learning by doing, bisa otodidak, bisa dipelajarin dari manapun. Tapi mindset SKPM tuh memang harus yang memang harus dilalui, dan ini mungkin udah jalannya gitu kata mama, dan aku senang banget nurut apa kata mama sih. Jadi gitu, jadilah sekarang kayak gitulah mimpi kayaknya. Oke. Tadi dengan mindset SKPM yang bagaimana memberdayakan masyarakat kayak gitu ya, pengembangan masyarakat, ya dengan segala konsep-konsep
ke KPM-an lah. Nah, maksudku ketika dia punya usaha, misalnya membuat satu usaha di atau kafe tadi di suatu daerah, apakah dia melibatkan masyarakat sekitar juga untuk ikut Oh pasti, ikut serta dalam usaha itu pasti. seperti apa? Ini khususnya di mana ya? Di Cianjur misalkan. Dia kan lebih ke kabupaten ya. Dia kan bukan kota. Walaupun orang ada yang sebut kota Cianjur. Cuman ini sebenarnya lebih ke kabupaten. Dan dari segi sumber daya manusia di sana itu lebih ke arah kayak aku turlap zaman dulu gitu. Beda banget sama Bogor yang di kota gitu kan. Jadi seninya tuh seni aku berbisnis juga beda banget. Kayak melibatkan aku nggak pernah melibatkan stakeholder di mana di Bogor, di kota-kota besar kalau misalnya. Sedangkan di kota-kota kecil tuh kayak misalkan kepala desanya pengen banget nih yang penting harus ada nih di desa ini karyawannya, coba diajarin ini segala macam. Tapi memang kita juga perlu itu. Jadi kayak kita memang nggak mungkin kan karyawan-karyawan kita bawa dari pusat gitu. Jadi aku ada satu orang head office aku taruh di sana, tapi kita open hiring memang warga sana, dan kita nggak gimana ya, culture itu nggak bisa kita tembus juga, jadi kita harus mengikuti budayanya gitu sih. Itu yang aku pelajari juga. Jadi bahwa berbisnis di beberapa kota yang di luar kota Bogor gitu, di luar tempat tinggal aku, tempat aku lahir, jadi banyak pelajaran yang bisa diambil dari gimana sih culture-nya kota di Jawa, kota di Cianjur, Sunda gitu kan, dan lain sebagainya. Itu beda-beda sih, khas gitu. Jadi cara menghadapinya juga aku jadinya bisa lah gitu. Walaupun Berarti itu ilmu susah. KPM-nya teraplikasikan dengan baik. Alhamdulillahnya iya. Bersama teman-teman yang lain gitu. Jadi aku juga bisa sharing-sharing sama yang lain. Ini jurusan gue banget loh gitu loh. Gue bangga jadi anak KPM. Iya. Oke, Dias, mungkin ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman terkait bisnis? Buat yang mau memulai, mumpung kalian ini kan audiens pasti anak-anak SKPM, ya kan. Buat yang mau memulai, apalagi masih mahasiswa, jangan dulu pikir yang aneh-aneh. Mulai aja dulu selagi masih muda, karena semakin tua kalian akan semakin mahal harga yang harus dibayar. Gitu sih. Oke. Terima kasih Dias sudah Terima mampir kasih di banyak, podcast Ibu. SKPM. Terima kasih banyak Kakak. Semoga nanti bisa datang kembali dengan bisnis yang lebih banyak. Amin. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya Dias. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin, sehat selalu juga Kakak. Amin. Oke, terima kasih juga pada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast SKPM kali ini. Saya Elsa Desriapani pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.